Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi bilangan berpangkat. Ya, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu bilangan berpangkat? Ya, bilangan berpangkat, jadi pangkat itu artinya apa? Pangkat itu artinya adalah seberapa kali suatu bilangan dikalikan. Jadi contohnya ya, saya beri contoh 2 pangkat 3. Jadi pangkat itu dituliskan lebih tinggi dibandingkan bilangan aslinya gitu. Jadi 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berapa 2 kali 2? 4. 4 dikali 2, 8. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya, misalnya 3 di pangkat 5. Tuh, berarti 3-nya ini dikalikan sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 243. Seperti itu. Jadi kalau kita buat rumusnya seperti ini. A pangkat N sama dengan A-nya ini kita kalikan sebanyak N kali. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sifat bilangan berpangkat. Dan kita akan bicara tentang pangkat positif dulu ya. Jadi untuk sifat bilangan berpangkat, saya jelaskan 5 sifat ini dulu. Jadi untuk sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, jadi kalau perkalian, di sini kalau perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya ditambah. Nah, beda dengan sifat nomor 2. Kalau sifat nomor 2 itu kan dia pembagian. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ya, jadi yang harus diingat kalau perkalian pangkatnya ditambah, sedangkan kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nah, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya bilangan pokoknya itu harus sama. Di sini sama-sama A kalau di rumus. Nah, kalau dicontoh seperti apa? Lihat di sini ya. Misalnya saya buat contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Gitu. Di sini bilangan pokoknya sama-sama 2 kan ya? Tapi di sini pangkatnya 3 dan 5. Jadi caranya seperti apa? Caranya begini. 2 dipangkat 3 tambah 5. Nah, jadi 2 pangkat berapa? 3 tambah 5, 2 pangkat 8. Oke, 2 pangkat 8 kalau misalnya. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini saya punya soal 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2. Nah, kalau pembagian pangkatnya kita kurangin ya. Jadi 5 pangkat 7 dikurang 2. Nah, jadi 5 pangkat 7 kurang 2 sama dengan 5 gitu. Kalau misalnya dihasilkan nggak apa-apa. Gampang kan? Nah, untuk soal yang ketiga, jadi di sini artinya dia di dalam kurungnya ada pangkat. Nah, dipangkatkan lagi. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, dia pangkatnya jadi dikali. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi oleh 3. Jadi 3 pangkat 4 kali 3. Nah, jadi 3 pangkat 4 kali 3 12. Seperti itu. Oke. Untuk contoh yang keempat, misalnya 2 kali 3 pangkat 3. Kita jadi jabarkan dulu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi pangkat ini milik kedua-duanya ya. Sama lah dengan pembagian. Jadi 2/3 di pangkat 3. Jadi 2-nya pangkat 3, yang bawahnya 3-nya juga dipangkatkan 3 ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh-contoh untuk sifat bilangan berpangkat positif. Oke. Nah, untuk contoh berikutnya di sini saya beri contoh untuk bilangan pokoknya yang negatif ya. Jadi gini, kalau misalnya suatu bilangan negatif dipangkatkan, kalau pangkatnya bilangan genap, nanti hasilnya akan jadi positif. Nah, contohnya seperti ini. Negatif 3 dipangkat 4. 4 ini kan bilangan genap ya. Jadi nanti hasilnya pasti positif. Nah, tinggal 3-nya dipangkatkan 4 berapa? 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3.
yaitu 81. Jadi sebenarnya kalau positif nggak perlu ditulis ya positifnya. Nah, jadi untuk soal nomor 7, di sini soal negatif 5 di pangkat 3. Nah, 3 ini kan bilangan ganjil ya. Jadi kalau dia bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya pasti bilangan negatif juga. Nah, tinggal 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125 seperti itu. Nah, untuk soal yang bawah nih, yang nomor 8, di sini negatif 1/3. Sama, dia bilangan negatif juga, pangkatnya bilangan genap. Jadi nanti hasilnya positif. Nah, tinggal ini aja, 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadi pangkat 4-nya ini milik kedua-duanya. 1 pangkat 4, 1. Jadi 1 itu di pangkat berapapun hasilnya akan tetap 1. Untuk 3 pangkat 4, 81. Jadi hasilnya 1 per 81. Oke. Untuk soal berikutnya, di sini saya berikan contoh soal yang dia bentuk soalnya tuh bilangan pokoknya masih berupa huruf ya. Jadi misalnya nomor 9, ada soal A pangkat 3, B pangkat 5 dikalikan A pangkat 4, B pangkat 2. Nah, jadi gini, kita pasangkan dia yang sama-sama A, kita gabungkan. Ingat, tadi sifatnya kalau perkalian pangkatnya itu ditambah, berarti A yang di sini pangkatnya berapa? 3 ya. Kalau A yang di sini pangkatnya 4. Jadi A pangkat 3 ditambah 4. Seperti itu. Itu untuk yang A. Nah, sekarang yang B-nya. B, jadi di sini B, di sini B-nya pangkat 5 ya. Dikalikan di sini B-nya pangkat 2. Jadi B pangkat 5 ditambah 2. Hasilnya A pangkat 3 tambah 4, 7. Dikali B pangkat 5 tambah 2, 7. Jadi A pangkat 7, B pangkat 7. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang nomor 10, di sini kita ada pecahan ya, pembagian. Berarti pakai sifat pembagian. Di sini saya berikan variabelnya X, Y, dan Z. Nah, sama, kita harus pasangkan sesuai huruf yang sama variabelnya gitu. Jadi X yang atas pangkatnya 6, X yang bawah pangkatnya 2. Jadi karena ini pembagian, pangkatnya kita kurang. Jadi X pangkat 6 dikurang 2 gitu. Untuk yang Y, yang atas pangkatnya 4, berarti Y pangkat 4, yang atas dulu ya. Lalu yang bawah dikurang pangkat 6, seperti itu. Lalu untuk yang Z-nya, Z yang atas pangkat 5 dikurang yang bawah pangkat 3. Jadi tinggal kita hasilkan pangkatnya. 6 kurang 2 jadi X pangkat 4. 4 kurang 6 jadi Y pangkat negatif 2. 5 kurang 3 jadi Z pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini udah selesai belum? Nah, sebenarnya belum selesai. Karena apa? Karena di sini ada pangkat negatif. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di bilangan berpangkat negatif. Nah, jadi kalau pangkat negatif ini dia harus dijadikan positif. Caranya seperti apa? Jadi kalau dia pangkat negatifnya di atas, kita ubah jadi positif. Begini caranya. X-nya tetap ya, pangkat 4. Nah, Y-nya kita hilangkan dulu. Lalu Z pangkat 2. Nah, biar jadi positif pangkat negatifnya ini, dia jadi pembilang. Dia jadi penyebut. Y pangkat negatif 2 jadi Y pangkat 2. Seperti itu. Selesai.